Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi hari ini mengenai Artificial Variable Part 3 mengenai minimization dari bukunya Hassler section 7.7. Jangan lupa like dan subscribe ya. Selanjutnya adalah mengenai artificial variable juga untuk kasus minimization. Untuk kasus minimalisasi misalnya contohnya ada persamaan kita diminta mencari minimalisasi dari Z sama dengan X1 plus 2X2 subject to ini. Nah, kalau minimalisasi kalian perhatikan, kalau dimaksimalisasi kan constraint-nya harus kurang dari sama dengan. Nah, kalau ini dia lebih besar sama dengan, kayak gitu. Dan pastikan juga bahwa resultnya itu positif, kayak gitu ya. Sehingga kita bisa merubah karena ini lebih besar sama dengan, lebih besar dari sama dengan, maka muncul negatif selek 1 plus T, gitu kan. Negatif selek 1 plus T1. Karena ada 2, maka negatif selek 2 plus T2. Kalau positif, misalnya kita mencari yang ini kurang dari sama dengan, maka nggak muncul T gitu ya. Tetapi karena ini seleknya negatif, maka muncul T. Sehingga sama dengan 1 sama 2. Nah, untuk menyelesaikan kasus minimalisasi, kalian bisa merubahnya menjadi bentuk maksimalisasi tapi yang negatif Z, seperti ini. Sehingga eh, minimalisasi Z itu menjadi maksimalisasi nilai negatif Z, di mana kita punya variabel baru yaitu W. W itu adalah nilai dari negatif Z dikurangi dengan MT1 min MT2. Kenapa ada MT1 sama min MT2? Karena kita punya 2T di sini. Sehingga kita seperti biasa rubah dalam bentuk bersama-sama dengan 0 di mana W positif maka hasilnya seperti ini. Sehingga di dalam simplex tabelnya kita akan punya X1, X2, kemudian S1, S2, T1, T2, W, dan R. Gitu ya. Maka ini posisinya tetap untuk T1 sama T2 kita masukkan. Seperti biasa, maka nilai M di dalam T1, T2 itu harus 0, maka cara yang bisa kita lakukan adalah dengan row 3 ini kita kurangkan M kali row 1 plus row 2. Maka hasilnya akan seperti ini, baru bisa kita selesaikan dengan mencari entering variabelnya. Di sini ketemu 2 min 2M. Ingat, M adalah bilangan positif yang sangat besar, maka ini nilai negatif yang paling kecil ya. Kemudian kita cari quotientnya, quotientnya kan berarti 1 dibagi dengan 1, 2 dibagi dengan 1, maka yang paling kecil adalah di sini. Sehingga untuk T1 ini adalah miliknya X2. Maka di simplex tabel selanjutnya itu adalah milik X2. Kemudian kita selesaikan di sini, karena ini ketemu, maka satu dipertahankan satu, yang lain gimana caranya? Ini menjadi 0, maka ini row 2 kita kurangkan dengan row 1, row 3 ditambah dengan 2 plus 2M row 1. Sebenarnya mohon maaf ini ada kesalahan ya, ini bukan 2 plus 2M, tetapi kebalik, yaitu 2M min 2 dikalikan row 1. Ya, sehingga kan ini row 2-nya positif, maka kita ganti dengan negatif, kita tambahkan negatifnya, kemudian ini min 2M-nya positif, maka ini negatif, maka ini kita tambahkan 2M positif. Oke, maka hasilnya akan seperti ini, kemudian indikator masih ketemu ada yang negatif, yaitu 2 dikurangi dengan M, bilangan yang sangat besar, maka ini adalah entering variabelnya. Kemudian untuk quotientnya karena yang atas ini negatif maka nggak mungkin, maka ini yang menjadi apa namanya departing variabelnya yaitu T2. Kemudian kemudian kita apa biar cepet ya karena ini ketemunya di sini maka biar habis ya row 1 ditambah row 2 langsung, terus row 3 ini ditambah dengan positifnya kebalikannya dari M, dan min 2 kebalikan dari angka 2 dari row 2. Maka hasilnya akan menjadi seperti ini gitu. Sekarang kita lihat. Jangan khawatir kalau misalnya yang masih ada kan di sini, oh, udah indikatornya udah positif semua ya, cuman negatif 2 ditambah dengan positif M yang bilangan yang positif yang sangat besar, maka kita cek dulu T1 sama T2-nya apa benar sudah bernilai 0, maka dari simplex table yang terakhir ini bisa kita ketahui X1-nya sama dengan 0, X2-nya sama dengan 2, S1 sama dengan 1, S2-nya sama dengan 0. Maka confirm bahwa T1 sama dengan 0, sama T2 sama dengan 0, sehingga kita bisa hapus ini, maka ketemulah X1, X2, S1, S2, dan seperti ini, maka ketemu positif, ini solusinya. X0, X,
X sama dengan S1 sama dengan 0, X2-nya 2, S1 sama dengan 1, S2 sama dengan 0, dan negatif Z ketemu negatif. Nah, ini salah satu ciri dari konteks minimization, sehingga kita bisa menemukan bahwa dia akan minimum di nilai Z sama dengan 4, kayak gitu. Oke, demikian mengenai minimization. Semoga bermanfaat dan selamat belajar bersama. Jangan lupa share ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.